Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nak? Pasti sehat kalian semua. Lihat nih kondisi di sini adalah kondisi di mana guru-guru kalian sedang melaksanakan e-learning atau daring. Mereka ini lagi sibuk mengerjakan seperti itu. Jadi kalian di rumah itu harus belajar, jangan main-main. Jadi hari ini kita berjumpa lagi dengan materi pembelajaran basis data. Kalau kemarin kalian sudah dikenalkan dengan yang namanya basis data, sekarang kita belajar tentang model basis data. Ya, suasananya hening, guru-guru konsentrasi nih sepertinya. Oke, kita mulai aja, tapi sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu agar proses pembelajaran kita berjalan dengan baik. Ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tapi kayaknya saya sedang diganggu sama operator kita. Tapi kita lanjutkan aja pembelajarannya ya. Kalau kemarin saya sudah mengenalkan pengertian dari basis data. Lanjut kita ke dalam KD kita tuh harusnya ini membahas mengenai struktur hierarki basis data. Sudah ada yang pernah dengar atau sudah mengenal istilah itu belum? Saya yakin kalian belum, karena di semester ini kalian baru belajar. Oke, kita lanjut aja ya. Nanti saya akan jelaskan melalui PowerPoint yang saya buat. Mudah-mudahan kalian bisa menerimanya dengan baik. Saksikan ya. Oke, baik. Setelah kita tadi mengenal yang namanya basis data dari pertemuan kemarin, saya ulangi lagi lah biar kalian paham. Secara konsep basis data atau database adalah kumpulan data-data yang membentuk suatu markas atau berkas atau file yang saling berhubungan atau relation dengan tata cara tertentu untuk membentuk data baru atau informasi. Nah, database tersebut yang isinya berkas file itu akan disimpan ke dalam hardware penyimpanan, dan dengan software atau perangkat lunak DBMS bisa memanipulasi data untuk kepentingan atau kegunaan tertentu. Nah, jadi kalau kata dosen saya, kata basis data ini apa nak artinya? Mereka bilangnya itu tabel. Itu kata dosen saya, tapi itu tergantung pemahaman masing-masing. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam model basis data. Apa itu model basis data atau database? Model database atau basis data adalah suatu konsep yang terintegrasi dalam menggambarkan hubungan relasi antar data dan batasan-batasan atau constraint data dalam suatu sistem database. Itu artinya basis data ini akan kita susun nanti ketika pembelajaran selanjutnya. Kita akan menyusun suatu sistem database yang manajemennya itu baik, tanpa bisa mengatasi batasan-batasan dan hubungan relasinya berjalan dengan pas. Berjalan dengan pas. Saya ibaratkan sebuah basis data itu adalah sebuah lemari ya. Lemari dengan yang lemari satunya lagi saling terhubung. Artinya ketika di raknya baju dipindahkan dari lemari A ke lemari B, menemukan juga rak baju di lemari B, jadi tersimpan juga. Nah, berdasarkan pada bagaimana hubungan antar record dalam database, model basis data itu terdapat 3 jenis. Apa aja itu? Yang paling jadul ya, yang paling jadul itu adalah model database hierarki. Ini yang paling jadul. Lalu yang kedua itu adalah model database jaringan. Lalu yang ketiga itu adalah yang terbaru yang biasa, yang paling sering orang gunakan dan paling tren, yaitu model database relasi. Ya, untuk yang pertama biar mudah memahami dari model 3 jenis model basis data itu, ya kita pahami dulu model database hierarki ya. Yang pertama, apa itu model database hierarki? Model database hierarki ini pertama kali dipublikasikan pada tahun 1992. Udah lama ya, kayaknya saya pun udah lahir di situ. Jadi model database hierarki itu dibangun di tahun 1992
Model ini merupakan model tertua dan paling sederhana dari model database yang lainnya. Ibaratkan model database hierarki ini seperti pohon. Kenapa seperti pohon? Karena ada antar simpul, hubungan antar simpul yang digambarkan seperti struktur pohon. Atau bisa kita juga membuat hubungan antara anak dan orang tua. Nah, jadi seperti itu model database hierarki permisalannya. Jadi nanti kalau kita ibaratkan sebagai pohon, root itu akan menjadi seperti akar. Akar itu seperti root ya. Root. Dia itu yang paling bawah. Oke, lanjut ke bagaimana tingkatan dari hierarki basis data. Tingkatan dari model hierarki basis data. Yang pertama itu yang paling besar itu ada database. Database kalian sudah mengetahui. Lalu yang kedua itu tingkatannya ada file. Setelah itu ada record. Setelah itu ada fill. Setelah itu ada byte dan ada bit. Ini urutannya. Yang nomor satu ini paling besar hingga menuju urutan yang paling kecil. Nah, seperti inilah urutan dari tingkatan hierarki. Dari yang paling besar menuju yang paling kecil. Kita bisa juga ibaratkan dari struktur organisasi. Dari ketua, sekretaris, bendahara, sampai ke anggota. Paham ya? Paham ya untuk tingkatan hierarki? Jadi bisa diibaratkan sebagai organisasi di sekolah. Ada ketua OSIS, wakil ketua OSIS, sekretaris, bendahara, sampai ke anggota. Nah, seperti itu. Kita akan pahami satu persatu dari tingkatan yang terbesar dulu ya. Yang nomor satu itu ada basis data. Basis data sudah kita pahami sama-sama. Itu adalah elemen-elemen yang disusun ke dalam file-file yang diorganisasi berdasarkan sebuah skema atau struktur tertentu. Jadi basis data itu adalah kumpulan dari file-file yang disimpan di dalam hardware komputer. Lalu untuk memanipulasinya dibutuhkan software berupa DBMS. Untuk pembelajaran selanjutnya nanti kita akan mengetahui apa sih contoh dari DBMS itu. Oke, lanjut yang ketingkatan kedua. Itu ada file atau tabel. Nah, itu yang seperti saya bilang itu tadi kata dosen saya, basis data itu dibilangnya adalah sebuah tabel. Memang benar sebuah tabel. Isinya itu adalah sebuah tabel yang isinya adalah data yang bisa jadikan informasi. Jadi urutan yang kedua itu setelah basis data adalah file. File itu seperti apa Pak? File itu adalah kumpulan record yang jenisnya dan secara logik berhubungan. Oke ya. File sudah kita ketahui. Ini ada contohnya. Ini bentuk dari file atau tabel. Mungkin kalian pernah membuat tabel di Microsoft Excel ya. Seperti ini dah tabel. Ada kolom dan ada baris. Nah, satu tabel ini merupakan sebuah file. Ini bentuknya namanya file. Lalu lanjut yang ketiga adalah record. Record itu apa? Record itu adalah baris kumpulan item yang secara logik saling berhubungan. Setiap record dapat dikenali oleh suatu yang mengenalinya. Jadi saya contohkan di sini ada satu buah record. Satu buah record dengan file namanya ada nama, kelas, grade atau peringkat. Di sini saya contohkan sebuah record namanya Tomo. Dia berada di kelas 11 RPL dan dia mendapat peringkat A. Nah, jadi record itu bisa kita bilang adalah contoh satu kalimat. Nah, saya bisa menggambarkan sebuah nama Tomo ini. Dia berada di kelas 11 RPL dan mendapat peringkat A. Nah, jadi dia bisa dibaca menjadi satu buah kalimat. Nah, itu record, pengertian record secara sederhana. Oke, lanjut ke tingkatan yang nomor 4 ada fill atau kolom. Nah, kolom.
Kalau tadi di sebelah sini ada record, yang paling kecil lagi untuk tingkatan keempatnya adalah fill. Fill. Fill itu ya nama kolom ya. Kalau secara sederhana memahaminya itu adalah nama kolomnya yang nantinya akan diisi sebuah record. Nah, record itu tadi apa? Record itu adalah gambaran dari satu kalimat yang mewakili dari satu jenis kunci fill. Oke ya, bisa ya dipahami. Lanjut untuk tingkatan yang selanjutnya ada byte. Byte ini adalah bagian terkecil yang dapat dialamatkan dalam memori. Byte. Contohnya, kalau misalnya mereka dikumpulkan, itu akan membentuk sebuah karakter di dalam memori. Contohnya kode ASCII. Untuk J ialah 10101010. Nah, ini adalah bilangan biner namanya. J untuk kode ASCII-nya adalah 10101010. Nanti dalam pembelajaran simulasi digital atau sistem komputer sepertinya dipelajari itu biner itu seperti apa. Tapi kalau untuk di pembelajaran basis data, byte itu adalah sebuah karakter untuk menggambarkan sebuah record. Oke, lanjut yang terakhir ada bit. Bit adalah suatu sistem angka biner yang terdiri atas dua macam nilai saja, yaitu 0 dan 1. Sistem angka biner merupakan dasar-dasar yang dapat digunakan untuk komunikasi antara manusia dan mesin komputer. Kalau di pembelajaran biner ini nanti akan dipelajari di pembelajaran sistem komputer. Untuk istilah lain dari bit itu adalah pengkodean dua keadaan. Contohnya on dan off, hidup atau mati, kiri atau kanan. Oke ya, bisa dipahami. Jadi ada 6 tingkatan untuk model basis data hierarki. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Mengenai istilah lain dari bit itu adalah model hierarki basis data. Pengkodean. Jadi kesimpulannya, sebuah model hierarki basis data mempunyai urutan hidup atau mati. Itu yang pertama, saya ulangi ya. Kesimpulannya itu ada database, bisa dipahami, file, jadi record, fill, byte, dan yang paling kecil ada basis data hierarki. Untuk model hierarki ini merupakan model yang tertua, jadi bisa kalian baca lagi di sumber yang lainnya untuk menambah wawasan kalian. Cukup sekian dari saya. Untuk selanjutnya kita akan coba membangun sebuah model struktur hierarki basis data. Oke, jangan sampai ketinggalan pembelajaran selanjutnya. Terus laksanakan pembelajaran di rumah, karena kalian di rumah kan bukan untuk liburan tapi untuk belajar. Oke, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ingat sekali lagi pesan dari saya, tetap jaga kesehatan kalian, karena kesehatan kalian merupakan hal yang paling penting dari apapun. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya Bahari Amadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kangen.